silantang tampara lele Murlela te ako bata-batai Di kananku iale baka ku pau Una mange maasuro kusunran ko borong kopi Bulan madutaan di ribantaeng tomo Ribantaeng tomo Kanang-kanang bombo na butatoa sana kiku ngaila kabadi pangampena anjo muri na tanpa selaki matangku nulela una niatu maraeng langan lekoria tingku ero kanganga matea kalangan ato alia kapangaingku rikau silantang tampara lele silantang tampara lele nurlela te ako bata-batai Di kananku iale baka ku pau Una mange maasuro kusunran ko borong kopi Bulan madutaan di ribantaeng tomo Ribantaeng tomo Saloto makisinay Sinay si kajalay Andi natirima mo Nanu pagili Cinanu ang imaray Labaw apa minu pare sabaan di anjo kakabang inake anak rikong kamase Pro 92,5 FM Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa di siang hari ini seperti biasa di pukul 11 kami hadir dengan obrolan atau obrolan Astacita di siang hari ini mengenai pelestarian budaya dan kali ini kita akan bicara motif ornamen tradisional dalam desain kuliner lokal. Alhamdulillah saya sudah punya narasumber hadir langsung di studio bersama Bapak Ahmad Yasin SSN.
MDS. Beliau adalah dosen prodi DKV Fakultas Seni Desain UNM. Kita menyapa beliau. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Yasin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Baik, Mbak. Baik, alhamdulillah. Pak Yasin senang sekali hari ini sudah datang di hari Senin, Ya. akhir bulan gitu ya. Benar sekali. Mbak, kalau bicara tentang desain, kita kan bicara tentang desain. Iya. Nah, kalau masyarakat awam mungkin mengerti tentang desain itu secara gambaran mereka ya. Tapi secara keilmuan, mungkin secara keilmuan boleh dijelaskan apa sih sebenarnya desain itu, Pak Yasin? Jadi umumnya kebanyakan masyarakat tadi sudah bicara Mbak ya. Mbak siapa sebenarnya? Ya, Anti Pak. Mbak Anti. Ya, Pak. Mbak Anti kan tadi sudah kita bicara sebelumnya, umumnya masyarakat itu memandang desain itu kayak suatu tindakan yang sama dengan kayak tindakan menggambar, membuat sesuatu, buat pola. Iya. Kalau bahkan kalau untuk fashion ya termasuk menciptakan ornamen dan segala macamnya. Iya, Ya, betul. Di satu sisi itu betul ya. Cuma dalam konteks katanya saja itu kata per kata itu etimologi desain itu kalau diserap dalam bahasa Indonesia banyaknya itu ada dua, merancang dan merencana. Oke. Mengerti. Jadi sebenarnya desain itu lebih kepada rancangan dan perencanaan yang dibuat sebelum sesuatu objek atau sistem diciptakan. Bukan, memang dia ujungnya adalah tindakan mencipta. Kalau kita kayak ini aja earphone saya ini kan hasil suatu desain gitu. Tapi desainnya itu adalah proses di belakang sebelum ini tercipta. Iya. Begitu. Jadi misalnya ini logo RRI Pro 4 Iya. itu hasil desain. Begitu. Oke. Nah, jadi ada juga desain itu dikatakan sebagai problem solving. Oke. Problem solving dari masalah yang ada di masyarakat. Karena memang dia ada fungsinya. Artinya beda dengan misalnya tindakan menggambar biasa coret-coret, doodling kayak gitu kan, ya, ekspresi bebas gitu. Kalau hasil desain itu harus ada fungsi makna dan terpakai. Ya seperti ini aja, kalau di depan saya ini ada logo RRI Pro 4. Ini kan digunakan emang sebagai identitas dari acara ini. Iya. Tidak cuma sekedar oret-oret tanpa makna, dia tuh ada maknanya. Iya. Gitu. Mulai bentuk hurufnya sampai warna dan seterusnya. Oke, Demikian, begitu. itu Itu desain secara Iya. ini ya, Pak Yasin. Oke, Pak Yasin. Tadi sempat disebutkan motif ornamen tradisional. Ini seperti apa sebenarnya? Bisa mungkin dijelaskan, Pak, dalam konteks desain visual dan dari mana biasanya motif ini berasal? Visual juga ini nanti mungkin dulu. Oke. Nah. Silakan Pak Yasin. Jadi sebelum sampai ke sana kita ngurut ke belakang lagi nih. Iya. Nah, jadi Ornamen dulu lah. ya. Lalu Jadi visual. ya. Oke. Jadi kenapa orang menggunakan itu? Kan tujuan dan ada tujuannya kan. Iya. Di dalam perencanaan membuat suatu kemasan. Ya kan, dalam merancang suatu kemasan. Kenapa itu ditampilkan? Kan itu ada maksud dan tujuan. Biasanya untuk apa? Misalnya terutama kalau untuk komunikasi visual, ya paling utama itu identitas dulu, dia membangun identitas. Iya. Untuk mengenal, konsumen itu kan mengenal misalnya dari kemasan ini, bahwa kemasan ini maunya sepertinya itu mewakili sesuatu. Nah, karena tadi kan ornamen apa tadi, hias yang berbasis tradisi, jadi maunya ini dikenal sebagai suatu produk yang merepresentasikan tradisi itu, yang diwakili oleh bentuk
ornamen, Iya. misalnya kayak gitu. Nah, sekarang kalau di pertanyaan itu lah kan bisa aja misalnya katakanlah ini produk lokal gitu, misalnya pisang epe misalnya. Kalau saya membuat satu kemasan ini tanpa itu, ya artinya saya pengen ininya lebih inovatif, berbau modern, bisa saja kan? Ya bisa saja, bisa saja. Tergantung ininya, tergantung yang tujuan yang ingin dicapai dari situ. Jadi kalau sudah kayak begitu, bisa aja keputusannya tanpa harus pakai ornamen. Karena saya pengen ini kemasannya pengen berbau modern. Memang produk saya makanan tradisional, makanan lokal, tapi saya maunya jangan Desainnya itu. modern. Iya, maksudnya secara visual ya. Iya. Visualnya modern, tidak ada unsur-unsur itu. Toh yang kata-kata pisang epe udah mewakili itu. Oh. Kan bisa aja begitu kan. Nah, kayak gitu. Jadi sebenarnya itu kenapa orang mau begitu itu karena, nah ini kemarin kan saya baca itu ini ya, Asta Cita itu ya. Asta Cita, betul Asta sekali. Cita itu salah satu itunya dari 8 tuh saya lihat itu mengembangkan inovasi. Yang inovasi dan desain berkelanjutan tuh saya baca kalau nggak salah itu. Yang berbasis lokal. Ya kan membangun UMKM dan Brand seterusnya. yang lokal gitu ya. Pak ya, membangun Nah, itu. itu. Jadi ini kalau kaitannya ke situ itu bisa jadi ya ada misalnya tradisional, dikotomi tradisional dan modern. Iya. Nah, bagaimana mempermodern itu kan berbau masa depan, Iya. masa sekarang, masa depan, maju, Iya, maju terus berubah-ubah, dinamis dan seterusnya. Sementara kalau yang tradisional itu kan mewakili masa lalu. Iya. Dia ajak tetap sudah Tidak bisa dirubah. iya, Pakemnya sudah ada. ada norma Iya. di situ. Ada norma yang menjaga itu. Iya. Nilai-nilai yang sudah disepakati bersama. Betul. Nah, kayak gitu. Nah, ini gimana mempertemukan ini? Ini kan suatu kayak polarisasi nih, dua kutub. Iya, Mau iya. ketemunya di mana? Itu tantangannya di situ. Dalam konteks kemasan, nah itu di situ maksudnya. Nah, di situ. Nah, memang kalau dalam desain itu yang terutama yang sekarang kemarin saya ada bahas lihat di podcast lain bagaimana tradisi itu tradition meet innovation. Jadi itu menarik kalau bagaimana ini mengawinkan ini, mempertemukan ini. Nah, dari konteks desain komunikasi visual itu ya bagaimana mengkomunikasikan ini nilai-nilai tradisi ke dalam nilai-nilai kekinian. Kayak kalau anak-anak sekarang kan bilang kekinian. Iya. Baik itu dalam bentuk warnanya ataupun juga dalam bentuk ornamen itu sendiri, Pak ya. Iya, semuanya. Bisa beradaptasi begitu. Iya, kayak itu Oke, semuanya. baik. Nah, Pak, mengapa penting bagi pelaku usaha kuliner nih untuk mempertimbangkan unsur budaya dan desain dalam kemasan? Kemarin saya sempat, mohon maaf Pak, ini agak sedikit ini. Kemarin saya sempat berdialog bersama pengusaha juga Jilova namanya. Iya. Dia itu punya desain yang memang dia desain kekinian untuk warna ya. Warna yang sekarang lagi ngetren kan warna ungu dipadukan dengan warna kuning dan warna orange. Jadi ini perpaduan warna yang cukup Ini produknya apa? dinamis ya. Produknya apa dia? Dia punya produk jalangkote, tapi Oke, dia jalangkote, makanan ya? dia makanan. Itu dalam bentuk kemasan ya Pak ya, Oke. ada kemasannya. Dan tidak lupa dia membubuhkan apa Pak? Tulisan Lontara di dalamnya. Iya. Dan itu pun dia tidak terlalu tampak, hanya dia dalam bentuk desain yang kecil. Tulisannya Jalangkote. Iya. 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 Jadi itu yang tadi sempat Bapak Yasin mengatakan bahwa ini adalah salah satu desain yang dibuat walaupun dia kekinian tapi tidak dilupa dengan budaya itu sendiri. Nah, Iya. bagaimana Bapak melihat pelaku usaha kuliner yang saat ini juga mengembangkan itu semua? Ya, ya itu bagus ya. Artinya kalau
dalam suatu inovasi itu kan orang melihat itu kalau inovasi itu maju ke depan tuh seolah-olah itu kita lupakanlah masa lalu, misalnya kayak gitu kan gitu. Karena inovasi modernitas itu butuh adaptasi yang cepat kan kayak gitu. Sementara tradisi kan ya dia jadi penjaga penjaga nilai-nilainya. Nah sekarang justru itu di situ kita sebagai masyarakat kreatif itu di situ tantangannya gimana kita supaya bisa membawa nih nilai-nilai tradisi ke yang sekarang. Salah satunya tadi misalnya kan dia bisa begitu bikin kemasan dari nama produknya aja sebenarnya sudah mewakili tradisi kan, udah bahasanya lokal banget jalangkote. Artinya dari kata itu aja katakanlah orang dari luar udah lihat kan gitu bahwa ini produk lokal, mewakili tradisi kuliner Bugis Makassar, misalnya kan kayak gitu. Unsur apa sebenarnya dia ingin perkenalkan Pak dengan tulisan Lontara itu? Kan orang luar kalau beli tidak mengerti bahasa Lontara. Ya, kalau itu lebih kayak gini. Jadi kalau dari sisi desain Pak dari aspek itu kan sebenarnya ada beberapa pendekatan yang bisa bagaimana agar aspek tradisional itu bisa kita revitalisasi istilahnya. Revitalisasi dalam pengembangan perencanaan suatu produk, desain suatu produk. Ada beberapa hal misalnya. Jadi ada mengolah tekniknya, teknologinya, kan teknologi tradisional kita adaptasi ke teknologi sekarang, gitu kan? Zaman now yang sekarang apa masih bisa atau tidak gitu? Bisa ke aspek materialnya, material tradisional diterapkan ke sekarang. Kan kalau macam material tradisional itu biasanya yang dekat dengan alam kan, yang dari daun pisang, misalnya untuk kemasan gitu, kayak untuk ketupat pakai daun pandan, daun kelapa, gitu. Sementara kalau material modern, ya apalagi yang paling banyak misalnya plastik, kayak gitu-gitu kan. Nah, kalau yang tadi kembali yang teknik itu bisa kalau teknologi lama itu ya tradisional maksud itu misalnya teknik untuk ini aja bikin anyaman. Nah ini kita masih bicara yang tadi yang ketupat aja lah. Nah, teknologinya anyaman, tekniknya yang kita adaptasi, tapi materialnya bisa material modern. Itu juga termasuk bagian dari mengangkat nilai tradisi kehidupan sekarang. Oke, baik gitu. Pak. Nah, sebenarnya apa sih manfaat langsung Pak yang bisa dirasakan jika kemasan kuliner lokal itu mengusung motif budaya? Tapi sebelum sana ini sebenarnya masih ada beberapa. Oke. Tapi kalau bicara manfaat itu, kalau manfaat langsungnya sih lebih ke ini. Ini sebenarnya balik ke ini lebih ke ada namanya brand awareness. Itu brand awareness itu bagaimana strategi kita dalam membangun identitas merek ke benak konsumen, segimana tingkatnya, gitu. Jadi tadi pertanyaan manfaat langsung yang manfaat langsung kan itu kuliner lokal itu artinya kalau dia mau menerapkan itu kan dia maunya agar itu produknya itu langsung mudah dikenal, brand awareness-nya kayak gitu. Manfaatnya itu ya Pak ya? Idealnya begitu, walaupun memang pertempurannya luar biasa ya, apalagi kalau kayak dipajang katakanlah di toko oleh-oleh di Jalan Sombaupu kan banyak. Semua makanan lokal, semua snack-snacknya tradisional. Bisa sama lagi kan,
Iya. Cuma beda-beda merek aja. Nah itu kan situ pertempurannya. Mana yang paling nancep? Misalnya kalau saya mau cari apa ya, keripik bakara misalnya. Nah disebut keripik bakara itu harus cepat. Yang mana itu? Iya. Di benak konsumen ada nggak? Misalnya itu. Misalnya kalau saya tanya Mbak, Iya. beri keripik bakar muncul nggak di kepalanya? Keripik bakar. Merek tertentu masih kosong. Iya. Nah, itu berarti masih levelnya masih nol, brand awareness-nya belum ada. Nah, itu peluang sebenarnya itu. Kalau ada konsumen baru, pemain baru masuk ke situ, terus dia menggunakan segala cara untuk mempromosikan, itu cepat itu. Tapi kalau saya bilang misalnya mie kering, tahu. nggak usah disebut. Iya. Tapi Kacang langsung disco muncul tahu kan? juga. Nah, ya kan Iya. kacang disco. Iya, itu tradisional. Iya, juga. mereknya banyak, tapi kan di kepala kita sudah ada pilihan pertama. Iya. Yang 3 detik di bawahnya. Itu yang brand awareness. Gitu. Oke. Nah, Pak, apakah ada tren di industri desain kemasan saat ini yang sedang kembali mengangkat motif-motif tradisional selain tadi itu jalangkote? Ada lagi Pak mungkin yang lainnya? Sebenarnya bukan masalah tren atau tidaknya, tapi dalam suatu inovasi sekarang ini kan istilahnya orang itu kan mau mencari suatu hasil proses bentuk yang sudah pasti jadi lah istilahnya. Nah, kalau dia mencari bentuk yang baru, Iya. cari proses yang baru, itu kan butuh waktu. Butuh waktu untuk mencapai brand awareness tadi. Ya. Tapi kalau dia sudah pakai aja yang udah ada, noleh ke belakang istilahnya itu kan kayak yang cari yang tradisi aja itu. Yang tadi kayak temennya bilang pakai lontara. Iya, lontara. Itu kan untuk katakanlah untuk lokal kita udah tahu. Tanpa misalnya saya sih tidak bisa baca Iya. aksara itu. Aksara lontara itu. Ya, lupa lah pelajaran Iya. waktu itu. Tapi secara visual langsung ingat, oh ini sesuatu yang mewakili nilai Bugis Makassar lokal. Lontara ini saya udah langsung tahu. Iya. Artinya misalnya katakanlah itu bukan dijual di sini, dijual di Jakarta aja. Ketemu saya barang itu, barangku ini dari daerahku. Iya. Tanpa saya baca, tanpa saya maknai, tapi dari bentuknya tuh langsung ingat memori. Nah itu kan strategi yang mudah, mending gampang yang gitu. Makanya orang bukan masalah trennya. Bahkan jilbab saya sudah brandnya itu Pak, dia brand lokal juga dan menuliskan tulisan lontra. Ada narasumber kami juga UMKM yang datang dengan jilbabnya dengan tulisan lontar. Itu mungkin salah satu produk lokal. Iya, itu salah satu mungkin daya tarik ya Pak ya. Lah iya, itu artinya itu selain daya tarik dan itu identifikasinya cepat. Misalnya dijual di katakanlah di Jakarta. Untuk orang kita misalnya ketemu lagi misalnya nih, barang dari daerahku ini. Kayak gitu langsung relate dia. Langsung connect dia. Begitu. Okay. Itu cara yang jadi bukan masalah itu sebagian dari strategi ke penjualan. Iya, berkomunikasi ke konsumen. Oh iya. Oke, Pak Yasin kita jeda dulu. Oh, kita akan kembali sesaat lagi. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pantai Losari,
Salah satu ikon kota Makassar yang dahulu dijuluki pantai dengan restoran terpanjang di Indonesia. Sesuai dengan asal muasal namanya, Losari diambil dari kata los, mempunyai makna tempat jual beli, pertokoan, atau pasar yang menjual berbagai produk. Sedangkan kata ari, yang berarti pembungkus atau penyuplai, diambil dari kata ari-ari. Kawasan Pantai Losari yang menjadi ikon kota Makassar, kini semakin marak dikunjungi wisatawan dan menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan. Nusantara Siang, Pro 4 RRI Makassar. Baik, kita melanjutkan perbincangan kita di siang hari ini sahabat budaya dan masih bicara tentang obrolan kuliner lebih kepada desain, motif dan juga ornamen. Nah, kalau bicara tadi terkait Pak Yasin ini motif yang diangkat adalah motif tradisional dan ini salah satu juga untuk memperkenalkan brand mereka kepada brand-brand lokal bahwa ini produk lokal ini, produk dari daerah Sulawesi begitu. Nah, Pak, ini sebenarnya bagaimana proses kreatif dalam memilih dan mengadaptasi motif tradisional untuk digunakan dalam kemasan makanan? Nah, tadi ya Jalangkote itu kemasan makanan juga, Pak. Ya. Silakan, Pak. Ya. Jadi misalnya katanya kasus kemasan Jalangkote tadi ya. Jadi dia bisa mengadaptasi katakanlah ya tadi saya sebut sempat teknologi yang sudah yang ada di teknologi kemasan yang ada yang kita kuasai secara tradisi ya, tadi. Kalau dia mau terapkan itu salah satu. Terus material kan kayak tadi. Iya. Kalau nggak cocok bisa ke utility, lebih ke manfaatnya. Manfaatnya segimana? Misalnya kalau dulu misalnya yang tadi ini kemasan ini cocok untuk ketupat misalnya, ya kayaknya tadi ya itu. Tapi saya mau pakai ini untuk kemasan makanan yang sekarang, bolu misalnya, bolu kukus atau bolu rampa atau apa. Tapi kemasannya jalin kayak ketupat tradisional dengan bahan materi itu. Itu bisa, itu adaptasi tradisional ke untuk masa sekarang di era modern. Itu kan sudah bagian itu dari fungsinya, dari jadi kita geser aja kayak gitu. Nah, terus bisa ke ikon. Sulawesi Selatan. Ikon itu lebih ke yang kayak yang tadi gambar, visual. Ragam hias yang tadi kita bilang itu masuknya ke ikon. Jadi mengadaptasi bentuk-bentuk visual ragam hias misalnya dari tradisi kita diterapkan ke produk sekarang untuk inovasi produk yang kita kembangkan. Misalnya kita kan punya istilah yang banyak dipakai kalau saya lihat itu sebenarnya berangkatnya dari filosofi lokal kita Bugis Makassar itu ya. Kalau kita mungkin suka dengar Mbak itu Sulapapa. Oh iya, ya. Sulapapa. Itu kan filosofi kosmis masyarakat Bugis Makassar. Wala suji, ya kan? Wala suji kan Sulapapa, Pak. Ya, itu yang katanya menerangkan tentang elemen air, api, tanah, angin, termasuk bahkan ke geografis 4 mata angin dan divisualisasikan dengan susunan geometris yang segi 4 atau wajik itu. Nah, basis itu dikembangkan untuk aksara lontara, ya kan, gitu basicnya. Nah itu juga bisa dipakai untuk mengembangkan ragam hias di kemasan, inovasi pengembangan kemasan yang sekarang. Itu sudah mengadaptasi tradisi. Ya, memang selama ini yang saya lihat sih kebanyakan dia terapkannya di berbentuk aksara lagi.
aksara lagi. Sebenarnya potensinya banyak, jangan cuma aksara, bahkan ya misalnya ya, yang logonya RRI Pro 4 yang 4 itu kan sudah 4 itu, Iya, kan sudah melandai. tinggal digeser gitu, terus ditambahkan grafis-grafis yang lain, yang basisnya dari bentuk persegi geometris itu sudah bagian dari inovasi transformasi tradisi sebenarnya bisa kayak gitu. Nah, terus yang lain itu konsepnya. Terakhir konsep itu yang itu tadi yang norma, nilai-nilai dan sebagainya. Jadi misalnya kalau kita mengembangkan kemasan itu ya pertimbangan norma lokal juga harus dilihat misalnya. Jangan sampai terlalu bebas kreativitas tanpa batas, tapi begitu sampai di konsumen agak ada kok gini sih tidak sesuai, misalnya ada gambar-gambar yang kurang diterima atau ada menerapkan misalnya terutama misalnya untuk saudara-saudara kita di Toraja sana kan yang banyak dia punya ragam hias yang punya arti-arti tertentu. Misalnya ya mungkin desainernya nggak tahu bahwa motif ini tuh motif untuk misalnya untuk hanya dipakai untuk upacara tertentu, untuk upacara orang kematian. Tapi kok pakai di ini? Nah itu kan langsung bisa menimbulkan gejolak. Itu harusnya ada konsepnya tuh diperhatikan. Jadi jangan langsung main serap aja. Tapi bisa, tapi harus dipertimbangkan kayak gitu. Oke, Pak. Kalau bicara tentang tantangan dalam menjaga keaslian budaya kita, tanpa membuat desain terlihat kuno, yang seperti tadi Bapak katakan, atau tidak relevan lagi di pasar modern. Nah, bagaimana itu tantangannya, Pak? Ya, memang kalau ya itulah disitulah sisi kreativitas dari seorang perancang, perencana, desainer itu mewujudkan mengadaptasi nilai-nilai aspek-aspek tradisi itu dalam pengembangan desainnya agar tetap menarik. Artinya ya kalau macam kita pakai visualnya ulis aja itu cuma segi 4 polos aja kan, ya gimana ya? Ya kita bikinlah dia lebih estetik kan, tambahkan warna, bisa memainkan grafis yang lain dan seterusnya. Ya di situ olah desainnya, olah estetiknya. Nah, itu sebenarnya kalau macam di UNM tuh di prodi saya itu diajarkan olah estetika visual di pelajaran yang namanya nirmana. Nirmana itu adalah sebenarnya pelajaran estetika, tapi lebih ke wujud visualnya secara konkret. Kan kalau di ilmu lain juga belajar estetika kayak keilmuan filsafat juga ada, tapi kan mereka lebih ke lain lagi cara itunya ya, konsep. Tapi kita lebih ke visualisasinya, bagaimana hal filsafat estetika itu kan keindahan lah secara mudahnya. Bagaimana yang indah itu di kepala kita itu diwujudkan. Satu itu dulu. Dan kemudian setelah diwujudkan, indah yang menurut kita bisa diterima sebagian besar oleh masyarakat. Artinya mereka setuju bahwa itu yang saya bilang indah, yang saya ciptakan itu Anda juga bilang indah. Kan bisa aja gini, kalau indahnya kita, konsep kita terlalu personal. Artinya menurut kita keren, menurut Mbak enggak biasa aja. Kan gitu. Nah, itu ada caranya supaya ilmunya supaya itu bisa diamini oleh paling tiga, saya bilang 50+1. Oh iya. Kalau macamnya 549 enggak apa-apa. Kalau kita tidak bisa memenangkan hati semua orang. Tapi yang mayoritas aja itu udah bagus. Nah, di situ Emang ada pelajaran khusus, itu mah sudah khusus lagi itu. By praktek biasanya. Oh, begitu. Oke, Pak. Sebenarnya Pak, apakah harus bekerja dengan desainer profesional ini, atau adakah alternatif kolaborasi misalnya dengan mahasiswa DKV mungkin,
untuk membuat desain itu menarik dan bisa menjadi harga jual di pasaran? Ya, tentu saja. Kalau secara ideal ya iya, karena itu tadi saya bilang desain itu kan sebenarnya lebih di perancangan. Sementara kalau masyarakat awam kan langsung desain itu ya sama aja langsung membuat, mencipta. Aspek itunya aja. Itu karena kalau dalam keilmuan kayak sungai misalnya itu desain itu ya proses dari hulu sampai ke hilir. Dari hulu kita mulai dari collecting data, informasi, mengolahnya, terus mempertimbangkan masalahnya apa, terus jawaban kreatifnya seperti apa, proses membangunnya, mempertimbangkan segala aspek. Tadi aja kalau soal tadi aja ada materialnya gimana, utility-nya gimana, ikoniknya gimana, hanya untuk kemasan aja nih. Belum lagi bahan dan seterusnya. Terus aspek penggunanya, artinya konsumennya itu juga perlu dipertimbangkan. Artinya yang menurut kita sudah oke, misalnya ini kemasan di kepala saya, tapi di pengguna nanti di pasaran. Iya, maksudnya nggak praktis misalnya. Ada itu kasusnya itu. Jadi mahasiswa saya bikin desain kemasan. Kalau kita lihat itu lucu dia, keren, unik gitu ya. Nah, terus saya tanya ini untuk masa sekarang Pak dia? Ya sekarang maksudnya dia bikin Analisnya. Iya bikin desain, ada memang mata kuliah itunya. Nah, terus dia bikin kemasan kan untuk produk makanan cemilan, pakai bahannya dari kertas dan itu bentuknya unik, dipegang gini Pak, ini oke. Terus ini kalau secara visual unik lah. Katakanlah bentuknya seperti gini lah. Katakanlah seperti kamera kita dengan kaki. Aneh kan, maksudnya bentuk gini tapi untuk kemasan. Kan katakanlah. Atau gini lah, mic saya di depan, tapi ini kemasan. Katakanlah ini isinya nanti kacang langkose, tapi bentuknya kayak gini kan gitu. Katakanlah gitu. Akhirnya kan sudah unik ya. Cuma kan saya tanya, ini kan ada produsennya. Produsennya siapa? Pak ini Pak dari keluarga omku yang bikin ini sudah lama. Selama ini om kamu itu menjual kacang langkose, konsumennya dari mana aja? Bilang dari mana-mana Pak, dan Makassar. Penjualannya, cara penjualnya gimana? Banyak kan online. Jadi 99% itu mereka lewat aplikasi makanan online. Jadi kurir ambil, ya seperti biasa kan kita tarik. Kayak gitu caranya. Nah sekarang saya bilang, nah kalau kayak gitu sekarang kita lihat dari sudut pandang POV-nya kurir. Oh begitu. Ini kemasan gini buat dia praktis nggak? Ya memang dia unik, tapi kan kemudian merepotkan, merepotkan yang kurir kan bentuknya. Sementara saya mau yang biasa aja, yang kotak plastik ada itu karena saya mau cantol di motor, kan yang biasa aja. Bagi saya, yang penting sebenarnya informasi bahwa memang ini merek ini ada informasi nama mereknya dan itu supaya saya nggak salah ambil, nggak salah alamat. Oh iya tahu, memang ini sesuai aplikasi pesanan. Itu aja. Tidak usah dianeh-aneh kan gitu. Nah kayak gitulah kecocok-cocokan. Jadi harus ada POV itu pertimbangan dalam segi desain. Terus sampai hilir nanti eksekusinya. Tapi kalau macam itu misalnya masyarakat sendiri saya bisa sekarang kan sudah ada AI. Nah, itu dia. Ada AI. Sebenarnya apa fungsi dari maksudnya digitalisasi AI? AI? Misalnya kan gitu, orang saya kan mendesain bisa pakai AI. Tapi kan konteks desain dia itu yang tadi pertama Mbak bilang ya bahwa mendesain itu kayak menggambar aja. Memang pakai AI. Bisa pakai AI. Tapi apakah itu bisa menjawab problem yang sebenarnya? Kan saya bilang desain itu problem solving. Udah dianalisis belum? Banyak itunya. Harus di riset. Iya, ada risetnya. Dan kalau AI kan itu mah kayak saya misalnya mau bikin itu kayak semena-mena tanpa riset. Yang penting keren, yang itu udah dibantu lagi. Tinggal pakai prompt gitu. Jadi selesai. Ternyata ya mungkin gitu tidak sesuai gitu. Tidak sesuai misalnya kalau dari POV konsumen dan tidak sesuai dengan POV dari produsennya, tidak ketemu match dan seterusnya.
Kayak gitu. Butuh riset. Kalau desain itu butuh riset. Memang harus ada pendampingan dari tenaga ahli. Oh, jadi tidak Gitu. mesti kita yang bikin ya, karena harus ada konsultasi Lebih juga. baik, iya. Kepada ahlinya. Karena dia itu kalau keilmuan desain itu dia banyak, jadi kayak ranah keilmuannya itu bukan kayak pohon ke atas. Iya. Dia tuh kayak jaring akar. Dia ada orang marketing dia pakai, orang finance dia pakai, pertimbangan finance. Ya kan kalau untuk produksi kemasan kan harus Iya. masuk harga. Kayak saya yang punya Pak, kayak umpamanya saya punya brand, Iya. saya otomatis harus berkonsultasi sama pembuat desain saya. Iya. Apakah ini cocok dengan warnanya? Bukan, enggak. Saya kalau bicara dengan finance, ini kalau diproduksi masuk nggak harganya? Kalau kemahalan, Iya itulah. nah kayak gitu. Maksudnya ada orang finance, ada orang hukum misalnya. Untuk nama brand, kita harus pertimbangkan, daftarkan ke HKI dan segalanya. Iya. Ini udah kepake belum brand ini dan seterusnya. Ada Manfaatnya bagus enggak ya? orang accounting, banyak orang engineer yang teknologi untuk produksi. Ini keren, udah bagus bla bla. Tapi ketika harus diproduksi sulit. Harus butuh lagi orang engineer yang tahu bikin produksi untuk kemasan itu khusus gitu kan. Ternyata kayak gitu. Jadi desain itu banyak pertimbangannya. Dia bekerja sama dengan keilmuan disiplin yang lain. Oh, jadi tidak Gitu. sendirian Iya, gitu. iya. Yasin ya. Iya. Kita kira sendiri Oh, biasanya. enggak, itu tim sebenarnya. Itu kan karena dia perencanaan. Dia di perencanaan, ranah merancang, merencana. Bahkan di kampus-kampus beberapa kampus itu kata desain itu dia pakai merencana. Ya udah kalau iya. Oke, baiklah. Baik, Pak Yasin, kita akan melanjutkan ke sesi berikutnya nanti selepas kita dengarkan yang berikut ini. Oke. Seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini. Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah kita ke kantin yuk. Habisin dulu dong. Kok pada nyisa sih? Ah, kan biasanya juga gitu. Cuma dikit kok. Iya, gak bakal ngaruh kali. Siapa bilang nggak ngaruh? Coba kalian bayangin. Kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama. Wih, gila. Boros banget kita ya. Abisin ah, sayang airnya. Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan. Setuju, setuju. Kakek. Ada cucu kakek. Mau datang kok nggak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu nak? Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, Kek. Nanti kakek datang ya. Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah. Iya dong. Rencananya habis kuliah mau ngapain? Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, Kek. Oh ya? Kenapa? Biar bangsa Indonesia nggak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh. Bagus sekali itu nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya Cuk. Ya. Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya. Enggak dong, Kek. Bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa. Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya. Oke, Kek. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Nusantara Siang, Pro 4 RRI Makassar. Baik, kita melanjutkan perbincangan kita sahabat budaya siang hari ini masih tentang obrolan kuliner Astacita, dan ini masih bersama Pak Yasin. Tadi sudah beberapa contoh untuk kita bagaimana mendesain itu, dengan ternyata desain itu atau seorang desainer, seorang pembuat desain itu tidak bekerja sendiri. Ada beberapa jaringan-jaringan atau akar-akar yang harus dia punya
untuk bisa membangun brand itu terjual di pasaran. Nah, baik, Pak Yasin, kalau bisa tentang harapan atau pesan yang Bapak ingin sampaikan untuk pelaku UMKM kuliner yang ingin membangun merek kuat dengan identitas lokal. Apa pesannya, Pak? Ya. Jadi saya kaitkan lagi dengan visi dari Astacita itu kan. Jadi untuk mengembangkan produk lokal, pastinya itu produk hasil dari warisan kebijakan dari leluhur kita. Ya, jadi tradisional, tradisi kan itu. Nah, saya pesannya lebih ke ini tetap harus dijaga. Artinya memang menjaga tradisi itu berat, costnya berat, butuh. Karena tantangan ini kan zaman sekarang kan dia banyak, katakan untuk kuliner aja, udah banyak makanan dari luar. Ini kemarin saya pergi ke Car Free Day di Boulevard, banyak tuh makanan-makanan kekinian yang tidak berbasis tradisi. Yang berbasis tradisi cuma beberapa adanya. Memang ada juga berbasis tradisi, tapi bukan tradisi lokal kita, lokalnya orang lain dari daerah lain dijual di situ. Itu kan saling bertempur di situ. Nah, kita sekarang di mana? Saya sekeliling sepanjang itu hampir 1 kilo, misalnya cari pisang epek nggak ada yang jual, misalnya kan kayak gitu. Banyak kan yang lain misalnya. Nah, tapi itulah. Kita itu kan sebenarnya salah satu di dunia kuliner, orang Bugis Makassar itu seleranya itu ajek, istilahnya dia sangat menghargai kuliner lokal. Kau tidak usah apa-apai, begitu saja dia sudah kejar. Artinya kalau misalnya saya kan lama tinggal dulu kuliah di Bandung. Ada tuh teman, dia bikin bisnis pisang awal tahun 2000-an, pisang hijau. Nah, karena itu sesuatu yang baru di sana, dia bikin inovasi macam-macam lah toppingnya untuk supaya laku. Tapi di Makassar tidak perlu. Artinya itu tinggal gampang sekali itunya untuk memproduksi kuliner lokal. Tinggal dipoles-poles dikit aja seperti teman tuh yang tadi bikin kemasan, dikit-dikit aja udah bagus itu. Tapi tetap jangan lupa, kata saya, tetap kita selipkan itu hal-hal yang tradisi tadi, dari materialnya, ikoniknya, teknologi dan seterusnya. Karena kalau yang bukan kita yang jaga, siapa lagi? Jangan harap dari orang non Bugis Makassar mau jaga kita punya tradisi kalau bukan kita sendiri. Itu. Oke, baiklah. Nah, Pak Yasin, ini sebenarnya kalau bicara tentang poin-poin dari obrolan kita tadi, apa ringkasan poin penting dari obrolan ini dan ajakan juga untuk menciptakan produk lokal serta menjadikannya budaya sebagai nilai jual? Ya. Closing statement lah sekalian. Ya. Oke, dengan topik kita bagaimana jargon untuk melestarikan budaya melalui penggunaan kemasan dengan ornamen motif tradisional. Saya ingat itu pesan dari salah satu dosen saya bahwa kekayaan keberagaman tradisi kita itu adalah materi berlian buat inovasi ke depan. Buat desain ke depan. Itu kau punya itu, manfaatkan dalam mengembangkan produkmu. Jangan kau lupakan. Kau mau cari yang lain di luar banyak memang, tapi yang di dalam itu sudah